Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Ayo kita belajar muatan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Berdasarkan isinya, teks dibedakan menjadi 2, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf terdapat gagasan utama. Dalam setiap paragraf non-fiksi terdapat satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Kegiatan 1, ayo kita membaca teks yang berjudul Potensi Daerah Tulungagung. Ada 3 paragraf. Setiap paragraf akan memiliki gagasan utama, kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Nah, setelah kalian membaca, ayo menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setiap paragraf pada tabel berikut. Paragraf 1. Dalam paragraf 1, kalimat utamanya adalah menggali berbagai potensi daerah seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Sedangkan gagasan utamanya adalah setiap daerah berkembang menunjukkan keunggulan lokalnya atau keunggulan di sektor lokal. Paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah aneka produk komoditas di Tulungagung. Sedangkan gagasan utamanya adalah potensi Tulungagung di sektor produksi. Paragraf yang ketiga. Dalam paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah berbagai potensi unggulan terdapat di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan gagasan utamanya adalah potensi industri di Tulungagung. Nah, setelah kalian memahami, ayo kita evaluasi melalui kegiatan Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat. 1. Teks yang didasari fantasi dan bukan kejadian nyata adalah teks fiksi. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 2. Di dalam satu paragraf teks non-fiksi terdapat titik-titik kalimat utama dan beberapa
kalimat penjelas. Jadi hanya ada satu kalimat utama. 3. Kalimat penjelas berfungsi untuk merinci kalimat utama. 4. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Nasi gegok merupakan makanan unik khas dari Trenggalek, Jawa Timur. Nasi gegok terdiri dari nasi dicampur parutan kelapa yang dikukus bersama sambal teri menggunakan daun pisang. Selain dikenal dengan nama nasi gegok, makanan ini juga dikenal dengan sebutan sego gegok atau akronim dari sego genem, godong gedang. Sego genem, godong gedang. Sego gegok yang memiliki arti nasi bungkus daun pisang. Nasi gegok khas dengan nasinya yang pulen dan cita rasanya yang sangat pedas. Gagasan utama paragraf tersebut adalah nasi gegok yang unik. Pertanyaan nomor 5. Tuliskan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utamanya adalah nasi gegok merupakan nasi unik khas Trenggalek. Selanjutnya, kita akan belajar muatan PPKN. KD 3.2 dan 4.2 tentang hak asasi manusia. Hak juga dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki setiap orang atas sesuatu. Atau hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. Hak-hak kita sebagai manusia bisa disebut juga sebagai hak asasi. Hak-hak kita sebagai manusia ini meliputi sesuatu yang kita terima dalam konteks suatu negara di mana kita berada. Hak ini bersifat tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan apapun juga, termasuk kekuasaan pemerintah. Nah, silakan dibaca hak-hak asasi manusia yang dilindungi yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dibaca semua ya. Nah, kegiatan 2 untuk muatan PPKN. Ayo membaca buku UUD 1945 dan menuliskan tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia dalam tabel berikut ini. 1. Hak mendapatkan perlindungan hukum terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1. 2. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat pada pasal 27 ayat 2. 3. Hak ikut serta dalam upaya bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran terdapat pada pasal 28. 5. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing terdapat pada pasal 28E ayat 1. 6. Berhak ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara adalah terdapat pada pasal 30 ayat 1. 7. Berhak mendapatkan pendidikan terdapat pada
UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Nomor 8. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional terdapat pada pasal 32 ayat 1. 9. Berhak memanfaatkan sumber daya alam berada pada pasal 33. 10. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara berada pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami tentang hak-hak warga negara, ayo kita evaluasi lewat ayo berlatih. Mengerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat. 1. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang disebut hak. Jadi jawaban yang betul adalah B. 2. Warga desa Talun Kulon mendapat pelatihan dan penyuluhan cara menanam durian yang baik dan cepat berbuah. Hal ini merupakan perwujudan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1. 4. Salah satu contoh hak mendapatkan perlindungan hukum adalah tidak boleh ada plagiat. Jadi tidak boleh ada yang menjiplak suatu karya. Setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kelima, tuliskan bunyi UUD 1945 pasal 34. Bunyinya adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari muatan IPS. Muatan IPS kali ini kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Cara lainnya dapat dilakukan dengan cara misalnya sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air harus ditanamkan pada diri anak sejak usia dini. Beberapa kegiatan yang menunjukkan rasa cinta tanah air adalah melestarikan budaya bangsa, suka memakai produksi dalam negeri, menjaga dan merawat lingkungan sekitar, serta mentaati tata tertib lalu lintas saat berkendara. Membina persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bekerja sama dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok. 2. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. 3. Menghargai perbedaan suku dan agama. 4. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan atau membangun sarana dan prasarana. Sedangkan sikap rela berkorban bisa ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. 1. Giat belajar. 2. Bekerja keras. 3. Membantu korban bencana alam atau orang yang kesusahan. Dan yang keempat adalah lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Nah, kegiatan 3 untuk muatan IPS, ayo menuliskan hal-hal yang sudah kamu lakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang telah kalian laksanakan? Nah, setelah kita mempelajari tentang mempertahankan kemerdekaan, ayo kita evaluasi lewat ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Berikut ini adalah sikap untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kecuali, nah, ayo kita analisis. Cinta tanah air termasuk ya? Ya, termasuk sikap mempertahankan kemerdekaan. Membina persatuan dan kesatuan juga termasuk. Rela berkorban juga termasuk. Yang keempat, D, mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan ini merupakan hak, bukan sikap. Jadi jawaban yang betul adalah D. 2. Suka memakai produksi dalam negeri merupakan perwujudan rasa cinta tanah air. 3. Cara pelajar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah dengan belajar giat. 4. Badan PBB yang mengakui batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia adalah UNESCO. 5. Tuliskan 3 perilaku yang mencerminkan sikap membina persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang mencerminkan sikap membina persatuan dan kesatuan bangsa adalah suka bekerja sama dengan teman, tidak membeda-bedakan teman, menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa ya? Setelah 3 muatan kita pelajari, berarti kita telah menguasai subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kita tetap semangat dan berprestasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.